Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit penjelasan dari saya terkait materi pada hari ini tentang pemikiran ekonomi Islam, kebijakan moneter dan fiskal di zaman Umar dan Ali. Dari Umar bin Khattab ya. Di Umar bin Khattab ini dari sisi mekanisme pengangkatan menjadi pemimpin itu berbeda dari sebelumnya. Abu Bakar sendiri menjadi khalifah itu kan ada musyawarah terbatas dari sahabat, kemudian memilih beliau menjadi Amirul Mukminin. Kemudian setelah sebelum Abu Bakar wafat, dia langsung menunjuk Umar sebagai khalifah walaupun dia sudah tiada. Bisa dikatakan Umar bin Khattab ini merupakan khalifah pertama yang ditunjuk langsung. Kemudian Umar bin Khattab sendiri memiliki pribadi yang disegani, ditakuti sekaligus dihormati. Beliau disegani itu karena memang dari sisi perangai itu tinggi besar. Bahkan dalam sebuah biografi itu saya baca ketika setan akan berpapasan dengan Umar, itu setan akan mengambil jalan yang lain. Jadi Nabi tersenyum ketika Umar menghampiri beliau ya. Ditanya Umar, ya Rasul, kenapa Anda tersenyum ketika saya datang? Ya katanya seperti itu. Ada setan yang mau berpapasan dan ternyata setan itu yang minggir. Saking sangarnya Umar. Dan dia ditakuti sekaligus disegani dan dihormati. Dan potret kepemimpinan Umar pun adalah seorang pemimpin yang soleh, sederhana, cerdas dan menjunjung tinggi keadilan. Dan setelah dia pernah mengubur anaknya hidup-hidup ya, maka dari itu memang orangnya keras dan disegani, tidak ada yang mau bikin salah. Dan kemudian saat dia masuk Islam pun dia pernah membunuh anaknya karena pada saat itu ada masalah apa sih, saya sudah lupa masalahnya apa. Disuruh jalan sambil merunduk, itu dari satu kota ke kota yang lain, jadi jauh sekali dari jarak. Dan kemudian meninggal karena memang bangun terus. Dan dia sudah pesan, kalau misalnya kau mati sampaikan ke Nabi bahwa aku sudah menerima hukumnya. Saking taatnya Umar kepada ajaran agama ya, dia rela kehilangan anaknya karena yang sudah melanggar. Kemudian ciri khas kedua daripada Umar bin Khattab ini adalah seorang khalifah yang berani berbeda pemikiran, namun bukan berarti hal-hal yang prinsip. Nah, jadi bisa dikatakan di zaman Umar ini adalah sebuah zaman yang paling banyak sekali perbedaan kebijakan, baik itu dari sisi politik maupun ekonomi. Karena memang orangnya suka sekali berijtihad. Di zaman Nabi masih ada saja dia sudah berani berbeda pendapat, bukan berarti berbeda pendapat dengan Nabi atau apa ya. Pada saat itu memperlakukan bagaimana nasib tawanan ini, Nabi dan para sahabat bersikuku tidak usah dibunuh namun disuruh tebus saja. Tapi Umar bin Khattab waktu itu dengan segala gagasannya mengatakan orang-orang ini harus dibunuh. Jadi terlepas dari kebenaran Nabi dan apa, situ sudah memperlihatkan Umar itu orang yang berani mengambil jalan yang berbeda kalau memang menurut dia itu tepat. Namun bukan berarti juga dia keras kepala dan tidak mau menerima saran orang lain. Maka dari itu ketika di zaman beliau tidak ada yang mampu mengalahkan argumen-argumen beliau dan bisa terlaksana. Ijtihad Khalifah Umar dalam bidang ekonomi setidaknya bisa dibagi pada 5 hal. Pertama tentang pemilikan sumber daya, kemudian pembangunan ekonomi, distribusi kekayaan dan struktur pajak dan belanja negara. Ya, untuk pemilikan sumber daya ekonomi, jadi harta rampasan perang itu dibagi dua di zaman Umar. Ada yang bergerak dan tidak bergerak. Nah, yang bergerak itu yang dibagi sesuai syariat. Jadi 4/5 bagi para mujahid dan keluarga. Kemudian 1/5 itu untuk kas negara. Itu kalau untuk yang tidak bergerak, yang bergerak misalnya unta atau perhiasan dan lain sebagainya. Sementara yang tidak bergerak seperti tanah. Dan di sini sudah mulai berbeda. Kalau di zaman Rasul dan Abu Bakar itu tetap dibagi 4/5 untuk mujahid, 1/5 untuk negara.
Namun di zaman Umar, untuk aset tidak bergerak atau tanah ini itu ditahan, semuanya hak milik negara. Alasannya ya, kalau misalnya kita berikan tanah kepada para mujahid, akan lahir para tuan tanah baru. Ya, ini struktur masyarakat akan lebih feodal ya. Jadi orang-orang Islam akan menguasai tanah-tanah baru. Kemudian alasan kedua kenapa itu tidak dibagi hak milik negara, karena tanah rampasan perang di zaman Nabi itu memang sudah ada, tapi sedikit. Di zaman Umar berlimpah, karena penaklukan Islam itu jauh lebih masif. Sudah banyak orang yang masuk Islam dan banyak harta-harta yang kemudian dikuasai oleh negara, maka harus diregulasi. Kemudian kalau misalnya tidak diregulasi demikian, tidak di hak milik negara, maka distribusi kekayaan tidak akan merata. Seperti yang saya katakan tadi, akan timbul pemilik-pemilik tanah baru, banyak tentara perang yang akan lebih sibuk mengelola tanah daripada sibukan untuk dakwah dan berperang. Kemudian alasan selanjutnya mempertimbangkan generasi yang akan datang. Jadi kalau misalnya harta ini sudah dibagikan, otomatis anak cucu yang akan datang itu sudah tidak akan mendapatkan lagi tanah, karena masing-masing sudah mempunyai hak milik. Maka dari itu, untuk mengatasi itu semuanya tetap milik negara. Dan kemudian alasan selanjutnya untuk jaminan sosial. Kalau dibagikan seluruhnya kepada tentara, bagaimana dengan pemilik sebelumnya yang mungkin sudah janda karena suaminya mati dalam perang, kemudian anak yatim dan lain sebagainya. Maka dari itu Umar tetap mengelola tanah rampasan perang ini diberikan kepada pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya itu yang kemudian menyerahkan pajak atau pajak atas tanah itu kepada Umar, dan pajak itu yang dikelola di Baitul Mal, dan itu yang disalurkan kepada masyarakat sebagai jaminan sosial. Kemudian ijtihad selanjutnya di zaman Umar itu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di sini setelahnya ada 3 hal: sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, dan modal. Sumber daya alam sudah saya jelaskan tadi, bagaimana sumber daya alam tetap harus dikuasai oleh negara, karena memang pada dasarnya lebih produktivitasnya itu lebih tinggi ketimbang dibagikan kepada tentara yang sibuk dalam berdakwah Islam dan melakukan penaklukan. Maka tidak akan ada yang mengelola tanah ini. Maka dari itu regulasi diubah, tetap milik negara, dan yang mengelola tetap pemilik tanah sebelumnya, namun membayar. Jadi kepemilikan negara di situ hanya bersifat amanah, semata-mata mengatur untuk didistribusikan kembali kepada rakyat. Itu kalau dari sisi sumber daya alam, pembangunan ekonomi. Kemudian dari sisi sumber daya manusia, jadi ini juga bisa bicara soal kebijakan moneter ya, bagaimana memperlancar perekonomian. Jadi Umar sering memberikan bantuan berupa modal dan lahan garapan bagi orang-orang pada waktu itu yang masih dari sisi sumber daya manusia masih terbelakang ya. Di zaman Umar itu sumber daya manusia diperhatikan. Khalifah Umar getol mendorong orang untuk belajar. Kalau sekarang mungkin manifestasinya diberikan beasiswa atau apa. Kemudian berlatih dan bekerja, rajin membuat pelatihan-pelatihan ke lapangan kerja ya. Sebab menurut Umar, pengangguran bukan hanya sekedar faktor individu, bukan hanya soal terkait rajin malas ya. Lebih daripada itu, pemerintah harus turun tangan. Jadi kalau banyak orang pengangguran bukan berarti di tempat itu banyak orang yang miskin, banyak orang yang malas. Tapi bisa jadi pemerintahnya tidak. Karena itu negara harus turun untuk menuntaskan ini. Karena Umar menyadari bahwa ada relasi antara pengangguran dan kekacauan sosial. Jadi kalau banyak orang pengangguran, banyak juga orang pencuri di situ. Banyak sekali orang yang khotbah kalai dan lain sebagainya. Dari itu untuk mengurangi pengangguran ya, selain dorongan-dorongan untuk belajar, berlatih, dan bekerja, Umar pun memberikan bantuan berupa modal dan lahan garapan, semacam stimulus ya untuk perekonomian.
Kemudian itu selain pembangunan ekonomi, selain SDA dan SDM, ada juga modal ya, yang menjadi perhatian Umar. Umar menekankan pada pentingnya konsumsi yang rasional dan efisien, menghimbau masyarakat untuk membagi pendapatan menjadi dua hal, yakni konsumsi dan investasi. Jadi selalu Umar menekankan kalau boleh tetap invest, yang semuanya digunakan untuk konsumtif. Kemudian ijtihad Khalifah Umar dalam ekonomi selanjutnya yakni distribusi kekayaan. Nah, di sini setidaknya mencakup zakat dan sistem tunjangan. Distribusi kekayaan di zaman Umar antara lain zakat, fitrah dan mal yang dibagikan sesuai syariat 8 asnaf. Dan kemudian juga di sini Umar juga sudah mulai melakukan sebuah ijtihad karena pada saat itu banyak mu'alaf yang kaya karena memang hartanya tidak diambil, tetap diberikan hak untuk mengelola tanah. Maka dari itu tidak diberikan lagi zakat kepada mereka karena memang mereka pada saat itu mu'alaf itu orang-orang kaya. Tapi kalau misalnya ada mu'alaf yang miskin dan butuh disantuni, tetap diberikan. Nah, jadi ini sebuah kebijakan yang progresif dari Umar ya. Dia berani melawan syariat dengan tanda kutip, bukan berarti melawan, tapi karena memang keadaan pada saat itu mu'alaf tidak layak untuk dibantu. Karena mereka memiliki tanah yang harusnya mereka membayar khums atas itu. Khums itu macam pajak soal tanah, 1/5 harta rampasan perang. Khums itu 1/5 harta rampasan perang yang diserahkan sesuai dengan syariat, yakni untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, dan orang miskin dan ibnu sabil. Nah, jadi pajak atas tanah itu atas 1/5 harta rampasan perang itu tetap dibagi kepada 1/5-nya dibagi untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, dan orang miskin dan ibnu sabil. Kemudian untuk zakat dan khums kepada orang miskin bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan dasar. Jadi zakat dan pemberian zakat baik itu fitrah maupun mal, zakat harta dan khums itu diberikan kepada orang miskin bukan hanya sekedar mencukupi untuk kebutuhan hariannya, makan dan minum, berpakaian, tapi bagaimana zakat itu mampu mengeluarkan dia dari lembah kemiskinan. Nah, disinilah menjadi tonggak awal dari zakat produktif, pendayagunaan zakat. Bukan hanya sekedar memberikan makanan, tapi modal usaha juga kepada orang miskin. Dan sampai dengan hari ini di Badan Amil Zakat Nasional dikenal soal itu, zakat produktif. Kemudian distribusi kekayaan yaitu jaminan sosial diambil dari dana kharaj. Jadi kharaj itu cukai tanah taklukan yang dimiliki negara. Nah, dari yang dikelola oleh para mu'alaf itu. Dan kemudian kalau sudah panen mereka memberikan dalam bentuk uang maupun barang. Dan itu yang disebut dengan kharaj. Jadi itu digunakan untuk seluruh umat Islam berhak atas itu. Kemudian untuk tunjakan anak-anak atau memberikan makan pada orang tertentu dalam waktu tertentu. Kalau haraj di sini kan dia tidak terkait dengan syariat kemana harus, tidak seperti zakat dan khums. Jadi Khalifah Umar lebih lebih leluasa, lebih memanfaatkan dana haraj ini dengan sesuai dengan kehendak yang menurut dia baik. Beda dengan zakat dan khums yang sudah ditentukan syariat. Kemudian selain kharaj ada yang disebut dengan usyur. Usyur adalah biaya masuk bagi pedagang yang melintasi wilayah muslim. Jadi kalau kharaj tadi soal pajak daripada tanah yang dikelola oleh para mu'alaf, kalau usyur itu dia lebih ke biaya masuk. Nah, ini tidak ada di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar. Tidak ada hal demikian. Di zaman Umar itu diberikan, diberlakukan. Hal ini sebagai respon diberlakukan pajak kepada pedagang muslim saat memasuki wilayah lain. Nah, karena memang ada akibat, ada sebabnya. Kalau orang-orang muslim mengitari sebuah wilayah yang dikuasai oleh muslim, itu mereka dipajaki 5%.
Maka dari itu ada aturan kalau misalnya ada pedagang-pedagang non muslim yang belum dikuasai oleh Islam wilayahnya dan melintas dalam wilayah yang dikuasai Umar, itu dibebankan 5%. Alasannya karena memang orang berbaikin ke orang muslim begitu, jadi harus diberikan sebuah feedback. Namun belakangan usur tidak hanya sekedar diberlakukan bagi mereka yang non muslim, tapi para pengusaha muslim juga yang melewati wilayah lain selain wilayahnya itu akan dibayar sekitar 2,5%. Jadi cuma setengah dibayar karena memang pada dasarnya orang-orang muslim itu sudah membayar zakat, karena itu tidak perlu lagi diberikan fungsi 2,5%. Jadi ada spesialisasi. Kemudian belanja negara, lihat dari Khalifah Umar sendiri, belanja negara pada saat itu mesti bicarakan soal fiskal, ini jaminan sosial, kemudian operasional negara, ini operasional Khalifah, kemudian perjalanan dinas daripada petugas-petugas negara, pemerintah, gaji belanja ini tidak diambil dari zakat. Jadi untuk gaji, kemudian tunjangan, perjalanan dinas, operasional daripada pemerintah, itu tidak diambil dari dana zakat, karena memang zakat dan khums tadi itu sudah sesuai syariat, itu yang digariskan oleh Al-Quran. Cuma makasih pada 8 asnaf, misalnya itu fakir miskin, orang dililit hutang, kemudian orang berperan di jalan Allah, kemudian orang musafir, kemudian mu'alaf dan lain sebagainya. Itu jelas ada 8 asnaf, itu yang untuk zakat dan khums. Khums itu dari keluarga Nabi, kemudian Ibnu Sabil dan lain-lain. Nah, jadi untuk operasional negara tidak diambil dari dana zakat, tapi diambil dari haraj dan usyur tadi. Haraj pajak atas tanah yang dikelola oleh para mu'alaf, kemudian usyur yakni bea masuk. Kemudian yang ketiga pengeluaran investasi, belanja negara yang pengeluaran investasi, yakni pembangunan jembatan, gedung, jalan, kanal air sebagai modal mekanisme bisnis ke depan. Umar memperhatikan bikin gedung-gedung baru, kemudian ada memperbaiki jalan, irigasi, jembatan, karena hal ini sebagai penunjang berjalannya bisnis dengan baik. Kemudian pengeluaran investasi pun bisa dalam wujud pinjaman bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, jadi ini sudah berbicara tentang kebijakan moneter, bagaimana untuk menjaga kestabilan perekonomian. Jadi kasih bantuan sama pengusaha-pengusaha. Kebijakan moneter zaman Umar. Kira-kira itu kalau di zaman Umar bin Khattab.